asam lambungnya sangat tinggi. Ya, kalau A justru nggak boleh makan daging. Ya, si O tadi boleh ya, kayak anak terus. Tapi tenang, ada susu ibu. Boleh susu ibu ya, kecuali ya, supaya tetap sehat ya. Termasuk saliva, makanya dia tuh ada kan kalau dia pernah makan, ada yang cepat banget karena minumnya banyak. Ada yang pelan, sikit. Nah, ibu jangan marah, lambat. Karena produksi salivanya sedikit. Nah, saliva itu mengandung enzim. Maka kalau ibu terlalu cepat makan, langsung ditelan, waduh enzim nggak keluar tuh, akhirnya gasnya tinggi. Ya, tuh kata Nabi tuh, mengunyah 15-20 kali. Supaya enzimnya itu keluar. Enzim akan membantu produksi menetralkan asam lambungnya, karena di dalam banyak bakteri baik. Nah, termasuk kerja otak. Nih, tadi kan ada tadi itu berapa persen? 8% kerja otak. Jadi kalau B dengan O, nah, Bu, halo. Nah, tolong ibu jangan cerita dulu. Dengar ini penting nih. Kalau B dengan O itu lebih ke otak kanan. Apa gue ke otak kanan itu? Dia bergerak dulu baru berpikir. Makanya kenapa anak itu tidak suka kelas gerak tadi itu yang dibilang tuh, karena dia otak kanannya lebih dominan. Kalau ada apa-apa dia gerak dulu, setelah itu baru dia berpikir. Nah, kalau AB dengan A itu apa? A dengan AB, dia lebih ke otak kiri. Kalau AB kiri dengan kanannya kerjanya bareng tuh, ibu bayangin kerja bareng dia. Makanya kadang dia A, kadang dia B. Gitu. Tapi lebih banyak dia makanya berimajinasi ya. Oh enak dong orang berimajinasi ya, orang-orang jenius itu ya. Makanya guru-guru jangan hanya dilihat pintarnya anak itu dari prestasinya bisa. Nah, kamu kan begitu ya. Nah, kalau A kiri baru kanan, jadi dia berpikir baru bergerak. Di sinilah baru ketahuan. Halo. Kenapa ibu nggak nyambung dengan anak ibu yang bergolongan darah berbeda dengan kita? Kalau orang itu bergerak baru berpikir, nih yang O, tolong ya, yang O, bergerak baru berpikir, tentu dia nggak terlalu suka teori banyak tuh. Ibu mengajar O itu pasti garis besar ibu kasih tahu, karena orang O itu fokus pada sasaran dan tujuan. Tuh, cepat menangkap, tapi dia cepat lupa kalau terlalu banyak teori yang dikasih. Supaya nyala ini, karena kita mau sel-selnya tadi, antigennya tadi, golongan darah itu nyala. Kalau dia nyala Bu, itu langsung terbuka tadi yang apa tuh berliannya tadi Bu. Gimana caranya? Yang potensi tadi ada di dalam berlian. Caranya ibu harus paham penyerapannya. Kayak apa penyerapan anak om? Dia akan menangkap apa yang ibu sampaikan. Kalau ibu sentuh tubuhnya, dan memegang bendanya. Jadi dia tuh orang yang suka praktek, memegang. Oh, maka kenapa dia nggak bisa diam? Jadi dia nggak bisa diam itu sebenarnya permintaan secara fitrah dari tubuhnya supaya terbuka nukleusnya. Ini yang selama ini belum tidak paham. Banyak anak-anak suka duduk diam ya. Sementara kita 45% golongan darah O. Dengan pembelajaran kita yang begitu dari tahun ke tahun Bu, jangan heran kalau kita tidak berkembang Bu. Karena kita tidak pernah berubah itu sistem pendidikan. Maksudnya pada teori dulu. Nah kalau ada golongan darah A beda Bu. Kalau orang A itu dia bisa melihat yang kecil, detail ya. Karena otak kirinya dominan, tentu dia harus mendapatkan dulu informasi yang detail, sistematis. Jadi dia harus mendengar, melihat, seperti ini. Dan ibu harus memberitahunya secara pelan-pelan, perlahan, karena dia kayak spon. Lama menyerap tapi dalam. Dan proses ini Bu, supaya dia happy belajar Bu, tidak boleh banyak suara. Makanya itu bikin dia sama aku.
periksa golongan darah ibu. Ibu, kami dari tim itu murah aja Bu, 50.000. Kalau ibu mau dapat materinya tambah 50.000, 100.000. Tapi ibu, saya yakin, ya, saya yakin akan sangat membantu ibu. Ya, nanti dikasih tim Bu, anak-anaknya. Bu, 100.000 Bu, ibu bawa ke pasar Bu. Ibu saja sebenarnya ilmu saya ini mahal. Saya kalau kasih pelatihan di luar kota itu pekerjaan yang dibayar. Hari ini gratis kan? Saya tidak kenal ibu siapa. Saya nggak tahu. Tapi Bu, saking sayangnya saya dengan generasi ke depan ini Bu. Makanya saya meminta waktu buat Pak Sam. Jadi sebenarnya orang-orang seperti kita yang punya hati begini disupport sama pemerintah. Setuju nggak? Tangan dong. Oke, itu A. Balik lagi, ada di sini anaknya yang A. Ibu, mana? Ibu A anaknya? Iya. Ibu apa? Kalau ada ibu? Oh, tahu kan Bu? Ya kan Bu? Seperti itu enggak? Kalau maunya cepet, sasaran fokus, pokoknya kamu harus ada di sana. Kalau gimana caranya nak sampai di sana? Karena dia itu seperti itu Bu, seperti anak tangga yang harus ibu ulang-ulang. Karena dia lambat, bukan berarti dia nggak tahu. Dia harus merekam dulu di otak kiri sampai dia paham. Setelah itu dia eksekusi di otak kanan. Waduh, kalau dia sudah eksekusi Bu, rapi dan dia tidak mau salah. Tepuk tangan dong. Itu anak-anak itu yang paling orangnya sangat senang melayani orang. Jadi kita juga punya potensi Bu. Hanya masalahnya orang tua tidak bisa mendukung itu dalam bentuk lingkungan tadi, mengarahkan tadi Bu. Error jadinya si ada. Jadi kalau ada anak A sampai keluar rumah, keteteran di mana-mana, berarti di rumah itu lingkungan tidak membuat dia happy. Paham ya Bu? Halo Ibu ya? Anaknya A ya? Berarti suami ibu apa tadi? Oh, suami ibu AB. Wah, jauhnya ibu dengan suami ibu. Jauh banget Bu ya. Ya AB dengan waduh, belakang banget itu. Ya, oke A ya, ibu anak ibu ya dari A ya. Dia harus satu-satu pelan-pelan dikasih tahu Bu supaya dia bisa paham. Ya, jadi guru yang punya murid A yang golongan darah O harus mengerti itu Bu, biar penyerapannya ibu paham. Jadi dia harus diulang-ulang pelan-pelan. Seperti itu. Karena kalau tidak begitu Bu, dia nggak akan maksimal Bu. Dan dia akhirnya coba sekolah. Kenapa? Nggak sesuai dengan tadi Bu, antenanya tadi, fitrahnya tadi Bu. Gimana potensi yang terbuka tadi yang di dalam kandungan mamanya sedang musik, sedang menghitung matematika, kalau penyerapannya kita nggak tahu. Oke. Halo? Masih sadar Bu? Oke, ya A ya. Yang ketiga B. Ini lebih parah lagi B ini. Ya. Kayak Bu. Gelombang Bu. Bayangkan Ibu. Dia datang ke dunia ini urutan ketiga sebagai penghibur kata-katanya. Bahaya kalau O ketemu A. Si O bilang, hajar, serang. Si A bilang, datang dong B, kakakku. Kau tahu di sana itu? Jadi orang B itu suka memberi ide ya. Dia seperti bergelombang, naik turun moodnya. Kalau moodnya lagi bagus, selesai orang-orang. Jadi guru pasti pernah mengalami seperti ini kejadian di kelas. Anak-anak, ayo kita kerjakan ini. Si B-nya atau cerita-cerita. Nanti sudah mau pulang, baru dia di situ dia kerjakan. Kenapa? Karena dia itu senang kalau kepepet. Apa kepepet di situ moodnya baru naik. Kayak kreatif. Apa tugas orang tua? Ya, yang punya anak B, seringlah bawa dia jalan-jalan. Karena orang B itu akan menangkap sesuatu kalau dia ada pengalaman copy paste. Itu yang terjadi pada negara Cina, hampir rata-rata di sana B. Mereka suka jalan,
Sampai dia di negara orang, dia lihat, ingat, halo. Ini Bu ya, jadi tadi ini saya mau kasih tahu Ibu bakat potensi-potensinya ya. Kalau ini Bu, potensinya O, target dan sasaran, oke? Si A pada proses penyerapan lambat tapi dia perfeksionis. Pada B, ini akan nyala kalau dia tertarik. Kalau gurunya mengajar di kelas itu aja menunggu aja bosan Bu, nggak mau sekolah. Saya jujur harus ngomong. Makanya kenapa Einstein nggak mau sekolah, dia B. Jangan mau, kenapa? Itu aja menunggu, nggak ada tantangan buat dia. Makanya banyak orang B nggak terlalu berprestasi di sekolah, tapi nanti ketika dia di lingkungan yang mensupport dia, langsung dia naik. Seperti saya. Saya dulu waktu sekolah, ibu saya itu kan dulu. Berapa kali saya tidak naik kelas, tapi tidak enak teman-teman ibu saya. Jadi saya itu bisa naik, itu karena orang tua saya. Dulu saya dibully guru saya. Karena saya cerita aja terus di kelas. Yang ngedangdut lah. Pijit-pijit teman saya, ternyata itu bakat saya Bu, yang tidak diketahui guru saya. Guru saya hanya tahu bakat itu nilainya harus bagus. Saya tapi sekarang saya bisa ngajar guru saya. Kalau saya sekarang itu di depan guru saya sampai terharu. Dulu dibilang kamu mau jadi apa? Cuma ngoceh. BK dipanggil BP ya, waktu saya di itu ibu saya kan juga SMP. Maksudnya dikasih tahu temannya, ada yang bilang karena ibu cerita ngobrol terus ternyata itu jadi duit sekarang. Coba kalau saya minta ngomong dan ibu ternyata itulah desain alami dari dalam diri saya yang sudah diberikan Allah karena ibu saya menjahit seperti itu waktu saya dapatkan. Jadi 3 kekuatan saya. Pertama, linguistik saya bagus, saya bicara, saya juga motivator. Jadi saya ini sudah mampu mencuci otak orang. Itu lihat ibu. Yang kayak lewat itu sampai lupa ya. Nah, yang kedua, saya punya bakat berjualan karena ibu saya sudah. Nah, sayangnya waktu ibu saya jualan karena dia juga ada masalah dengan suaminya, bapak saya jualan ibu saya yang lagi mengandung gitu ya, menikah lagi, tapi dia tetap takut. Jadi saya itu ada masalah karena saya selalu itu bersemangat Bu, karena ibu saya sudah mengajarkan itu sejak-sejak. Waktu mama saya cerita, waktu saya 3 bulan di dalam kandungannya, itu mama turun dari gunung ke bawah jualan itu hampir mau diperkosa, gitu. Dan dia bisa keluar. Bayangkan ibu, dia lagi hamil, dia bisa kalahkan 2 orang. Dan kuda dia turun, ya, kamu, dia bawa pisau, kalau kamu sampai maju, apa yang terjadi? Saya juga itu hampir 2 kali diperkosa. Jadi ternyata ibu, setelah saya pelajari DNA ini, ternyata kita ini hanya mengulang-ulang kejadian yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dulu. Maka saya akhirnya berpikir, saya lihat bapak saya itu menikah itu, yang ketahuan itu 5 kali. Jadi kakek saya 16 kali, saya kali punya dari saudara bapak itu ada 60. Makanya mama saya bilang, kau jangan menikah dengan suku Toraja karena aku nanti kau bertemu saudara. Ya, jadi apa ibu? Nah, pertanyaannya di dalam nukleus saya tadi, ibu itu ada ibu, tapi saya jangan baca. Bagaimana cara supaya jangan baca? Jangan demi sama laki-laki. Itu cara. Terus bagaimana supaya gen-gen nenek moyang saya tadi, karena pasti ada gen yang buruk-buruk, yang jelek juga dari nenek moyang, termasuk dosa-dosa yang zaman dulu dan ada di cara kita semua. Tapi itu jangan sampai terbaca sama anak-anak. Gimana cara? Waktu mengandung ibu harus positif, ibu harus happy, suami-suaminya harus support istrinya untuk mengandung. Jangan istrinya tidak dikasih uang, ya, itu dimarah-marahin, itu akan membuka DNA negatif dari nenek moyang kita. Ya,
kasih uang, kasih kecupan, kasih sentuhan, ya. Dan mohon maaf, saya sekali lagi bicara di sini, Bu, Bapak, saya harus katakan bahwa hampir 65% dari riset perempuan itu jarang orgasme. Nah, ternyata kalau kita berhubungan badan dan kita orgasme, itu juga bikin anak kita cerdas. Latihan ya Pak ya, di rumah nanti malam. Kita berbicara masalah seks itu orang-orang, padahal itu loh enak. Dan itu wajar. Ya, jadi Pak, jadi ibu-ibu juga di rumah jangan pernah tabu membicarakan masalah organ ini itu bicara penis, vagina, vagina penis itu tidak dia tidak boleh, justru nanti dia berantem di orang dia menganggap itu tuh seperti sesuatu yang tidak pernah disentuh gitu. Ya, dibahas itu Bu. Kalau mandi sama anak itu pun ceritakan, oh ini vagina, ini saya tuh sampai kasih tahu anak saya yang laki-laki supaya dia bisa menghargai istrinya nanti. Saya kasih tahu mama menstruasi, saya lihat, kasih lihat nih menstruasi seperti ini nah, keluar dan itu sakit kita sama sini dulu. Sakit sekali pinggang kita, iya kan nggak tahu kenapa, iya kan sakit sekali pinggang. Wah, terus aku lahir dari mana ini? Saya tunjukkan ini vagina, kamu lahir dari sini supaya kamu hormat sama kita. Ibu pernah cerita begitu? Pernah. Jangan ibu orgasme aja nggak tahu apa itu orgasme ya. Ya oke ya. Nah ibu ya, itu B tadi ya. Orang yang mut-mutan ya, cepat bosan Bu. Jadi ini tuh ya, kalau dia cepat dia bosan karena menunya itu aja sih. Ada maksud Allah ciptakan dia. Bayangkan tuh kalau di dunia ini tidak ada yang bosan. Bagaimana itu UKM berkembang? Kalau menunya itu aja bagaimana mau berkembang itu UKM? Jadi ada Allah ciptakan itu golongan darah itu supaya kreatif menciptakan sesuatu. Makanya tugasnya dia adalah jalan-jalan. Iya, ya. Jadi nanti di sekolah ibu itu ya, saya akan kasih ini. Makanya tolong ibu, nanti kalau sudah selesai ini kita bisa ke sekolah Bu, cek golongan darah anak, kita akan mappingkan anak itu. Di kelas ini golongan darah apa, gurunya apa? Oh, pantes capek gurunya, nah hampir semuanya misalnya gurunya A, itu semua gurunya O, pantes capek. Ada si anak, entah itu kalau udah kecil suaranya. Orang ngomong gitu kan dia sebab bereaksi, makin, ya, dia akan ketahuan ya. Oke. AB, AB ada 2 Bu, dan 1 Bu, dan bertolak belakang pula lagi. A otak kiri, B otak kanan, dan 1 tubuh, bertolak belakang dalam 1 tubuh. Itu sebabnya orang AB itu awal dia mendengar, berimajinasi, dia mempertimbangkan, dia mendengar, tapi selanjutnya dia kreatif dan dia tidak mau sabar mendengar. Teman-teman AB. Yang pertama tuh begitu Pak. Setelah itu dia membelot. Membelot itu apa tuh ya? Dia punya pendapat sendiri, dia mau sama. Dia dengar dulu. Iya, nyata. Oh, ya akhirnya punya ide sendiri yang di luar dari pemikiran kita. Luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Iya, benar. Sama Bu. Tidak ada yang sama. Ya, Bu, gimana Bu? Guru-guru saya. Cocok. Ibu itu yang di belakang, mana Bu? Udah kebayang anaknya di rumah. Iya. Ada yang punya anak mau di sini, coba angkat tangan Bu, anaknya Bu. Gimana Bu yang anak Bu tadi, betul Bu? Yang anak A mana anak A? Anaknya A. Gimana Bu anaknya yang A tadi, bener Bu? Gayanya begitu, iya. Yang B, kayak saya Bu. Pikiran begitu, ada ya. Begitu Bu. Ayo Pak beli ini Pak, beli ini Pak, beli ini Pak. Kita maju ke sana lagi Pak. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena dia akan menangkap kalau ada informasi baru. Nah, dia akan mengerjakan kalau dia tertarik Bu. Kalau dia tidak tertarik Bu, dia mau ibu ngomong Bu. Ya, karena dia seperti itu polanya, ya. Kayak orang apa? Betul Pak. Nah, AB ada 2. Dia pendengar juga, tapi setelah
itu dia punya pendapat yang berbeda. Nah ini semua kekayaan dari Allah Ibu. Hah? Ini semua hebat Ibu, luar biasa ya. Ya, kalau kita bisa memaknai darah ini luar biasa sekali ya Bu ya. Nah Ibu, sel kita ini Bu, kalau sudah lengket begini Bu, dia tidak akan bisa mengantarkan informasi ke sel kita Bu. Makanya tolong Ibu, makanan anak dijaga. Kita akan berpikir 10 tahun ke depan akan banyak cancer di usus Bu. Karena ibu-ibu sekarang nggak mau repot. Nugget sosis. Yang paling praktis. Padahal Ibu, itu akan mematikan bakteri baik kita di usus. Sementara usus itu pabriknya bakteri, jadi wajib hukumnya Ibu kasih mereka buah dan sayur. Karena itu adalah makanan bakteri untuk apa Bu? Bakteri baik itu nanti dia akan memecah. Ini Bu, sel darah merah kita supaya dia tetap bergerak Bu. Ya, Ibu, kolesterol itu kayak begini Bu. Makanya Ibu kadang pegel-pegel, asam urat itu. Kenapa kalau Ibu rasa kayak ditusuk-tusuk? Karena dia seperti beling. Ya, dia kayak beling Bu, puring ini Bu. Jadi ini orang-orang makan jeroan ini nggak boleh Bu ya. Ini khususnya pada golongan darah O. Lama-lama apa Bu? Bisa jadi batu ginjal. Ya, ini pada orang O nih Bu ya. Hati-hati makan kacang-kacangan. Kebayang Bu, dia mau berperang, dia mau maju berburu, tiba-tiba dia asam urat. Nah, siap. Ya, jadi memang dia dihindari ya. Ini darah sehat kita seperti ini. Nah, ini kalau dia sudah kacau begini. Yang bikin becah pembuluh darah Bu. Ya. Nah, saya akhirnya Bu 3 tahun yang lalu kerjasama dengan ahli bakteri bikin minuman Bu. Ini minuman kombucha namanya. Jadi minuman ini fermentasi, rasanya asam, manis ya, rada manis.